A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir, dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubbama rudhikal karamata man lam takmul lahul istiqamah. Ada kalanya diberi rezeki kekeramatan seseorang yang belum sempurna istiqomahnya. Hakikatnya kekeramatan itu ialah istiqomah, dan kesempurnaan istiqomah itu ialah sungguh-sungguhnya iman dan mengikuti benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Abul Abbas Al-Marsi berkata, bukannya kebesaran itu bagi orang yang berlipat baginya dunia ini sehingga dalam satu detik ia telah sampai ke Mekah dan lain-lain negeri, tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya sifat-sifat hawa nafsunya sehingga ia langsung di sisi Allah. Abul Hasan As-Tadili berkata, tiap kekeramatan yang tidak disertai keridaan terhadap Allah, maka orangnya berarti tertipu dan akan binasa. Sal bin Abdullah rahimakumullah berkata, sebesar-besar kekeramatan ialah merubahnya akhlak yang jelek dengan akhlak yang baik. Adapun yang berkata, kamu jangan heran dari seorang yang tidak menaruh apa-apa dalam sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu dimasukkan tangannya ke dalam saku dan mendapat apa yang diinginkan. Tetapi kamu boleh heran dari seorang yang menaruh apa-apa dalam sakunya, kemudian setelah diraba dengan tangannya, tiba-tiba tidak ada apa-apa dan tidak berubah imannya, kepercayaannya terhadap Allah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, andai kata ada orang berjalan di atas air atau duduk di udara, maka jangan kamu tertipu olehnya sehingga kamu perhatikan ia bagaimana terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasulullah. Sebab setan dapat bergerak dari timur ke barat dalam sekejap mata dan dia tetap maklum makhluk terkutuk. Oleh karena itu, jangan kita sebagai manusia pencari Allah jangan selalu heran terhadap makhluk-makhluk lain yang diberikan kekeramatan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah. Akan tetapi dalam satu sisi kita harus heran bahwa banyak orang-orang yang mendapat perlindungan oleh Allah dan bisa mengalahkan hawa nafsunya. Akan tetapi di sisi lain ada orang waliullah yang di saat dia menginginkan sesuatu pasti akan terkabul karena beliau sudah kenal kepada Allah, karena beliau juga sudah istiqomah dalam sisi Allah. Jadi sebagai manusia pencari Allah, kita harus membedakan orang yang benar-benar mendapat keistimewaan itu seperti apa. Jangan menyalahkan orang yang mendapat keistimewaan karena kita belum tahu isi seseorang itu di dalam hatinya. Jadi kita sebagai pencari Allah jangan selalu menyalahkan orang lain apabila kita belum mengetahui apa sisi yang terdalam yang berada dalam manusia itu sendiri. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'in iqamatuhu iyyaka fihi ma'a usulin nata'ij. Suatu tanda bahwa Allah telah menetapkan engkau dalam suatu kedudukan bila engkau didudukkan dalam hal itu dengan mendapatkan buah-buah hasilnya. Ini sama dengan hikmah nomor 2. Man abbara min bisyati ihsanihi asma tadkhul
isaatu wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Siapa yang mengajar karena memandang kebaikan dirinya, maka ia akan diam jika ia berbuat salah dan dosa. Dan siapa yang mengajar dengan pengertian kebaikan Allah baginya padanya, maka ia tidak akan diambil ia berbuat salah atau dosa. Siapa yang memberi nasihat tentang kebaikan dengan pengertian karena ia merasa sudah baik, maka bila sesuatu saat ia tergelincir dalam dosa, maka akan merasa malu untuk memberi nasihat atau mengajar orang lain. Tetapi bila ia ketika mengajar itu pandangannya semata-mata karunia rahmat Allah kepada makhluknya, maka tidak akan merasa malu kalau pada suatu saat ia tergelincir dalam dosa dan kesalahan, sebab merasa berbuat kebaikan itu hanya semata-mata karunia rahmat Allah. Abul Abbas Al-Marsi rahimakumullah berkata, manusia terbagi tiga. Pertama ialah golongan yang selalu memperhatikan apa-apa yang daripadanya kepada Allah. Kedua, golongan yang selalu hanya ingat pemberian-pemberian karunia Allah pada dirinya. Dan ketiga, golongan yang hanya memandang bahwa semua dari Allah kembali kepada Allah. Golongan pertama selalu memikirkan kekurangan diri dalam menunaikan kewajiban sehingga selalu berduka cita. Dan golongan kedua selalu melihat semua itu adalah karunia Allah, maka ia selalu gembira. Dan golongan ketiga telah lupa pada dirinya sendiri, hanya teringat bahwa asal dari Allah akan kembali kepada Allah, maka terserah kepada Allah. Abul Hasan As-Sadili rahimakumullah berkata, pada suatu malam saya membaca surat Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir surat. Tiba-tiba terasa bagiku bahwa syahrul wawasil khannas yang berbisik dalam hati itu ialah yang menyusup antara kau dengan Allah untuk melupakan engkau dari karunia-karunia Allah, untuk melupakan engkau dari karunia-karunia Allah yang halus-halus dan samar, dan mengingatkan engkau kepada perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan dosa. Tujuannya untuk membelokkan engkau dari husnudzan kepada suudzan terhadap Allah Ta'ala, maka waspadalah. Abu Hasan As-Sadili rahimakumullah berkata, seorang arif itu ialah seorang yang telah mengetahui rahasia-rahasia karunia Allah di dalam berbagai macam ujian bala yang menimpa sehari-hari, dan juga mengakui kesalahan-kesalahannya di dalam lingkungan belas kasih Allah kepadanya. Ia berkata pula, sedikitnya amal dengan mengakui karunia Allah lebih baik dari banyak amal dengan merasa kekurangan diri sendiri, yakni seolah-olah mempunyai kekuatan sendiri untuk bikin baik, hanya sekarang belum baik, sehingga selalu berduka cita memikirkan bagaimana dapatnya lebih baik, padahal ia harus menyerah di samping minta saja kepada Allah, sebab jika Allah belum memberi maka tetap tidak ada perubahan pada dirinya berdasarkan pengertian wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan siapa yang berserah diri kepada Allah maka Allah sendiri yang akan mencukupi melengkapi kekurangannya, dan tiada daya upaya atau kekuatan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah semata-mata. Tasbiqul anwarul hukama'i aqwa'ahum fahaitsu sharat tanwirul wa shalat ta'bir. Nur ahli hikmah, ahli ma'rifat selalu mendahului perkataan mereka, karena itu di mana telah mendapat penerangan dari nur itu sampailah kalimat yang dikatakan oleh mereka itu. Yang dimaksud dengan ahli hikmah, ahli ma'rifat ialah kekuatan iman, keyakinan mereka bahwa segala sesuatu langsung di tangan Allah yang tidak bersekutu, karena bila mereka akan menyampaikan nasihat maka terlebih dahulu kontak hubungan mereka kepada Allah Ta'ala hanya minta taufik dan hidayah petunjuk daripadanya, karena hanya Allah yang mengatur kalimat yang keluar dari lidah penasehat, dan Allah pula yang mengatur pendengaran yang mendengar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul hikmati makhafatullah." Pokok dari segala hikmah itu ialah takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama yang tidak takut kepada Allah adalah ulama penipu umat. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah imannya, maka tidak bertambah dekat kepada Allah, bahkan bertambah jauh. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu innai yandahu bima fihi. Tiap bejana atau mochi dan sebagainya pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Tetapi seorang mencela, mengapakah hati orang-orang sekarang tidak khusyuk dan mata pun tidak mencucurkan air mata? Maka dijawab oleh Muhammad bin Wasi, kemungkinan yang demikian itu dari engkau sendiri, sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas pasti masuk ke dalam hati. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah dan fantasi belaka, maka ia akan masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Abul Abbas Al-Marsi berkata, keadaan hamba ini hanya ada 4 macam: nikmat, bala, taat dan maksiat. Maka jika di dalam nikmat kewajiban hamba bersyukur kepada Allah, dan jika menerima bala harus sabar, dan jika dapat melakukan taat harus merasa taufik hidayah dari karunia Allah, dan bila tergelincir dalam dosa maksiat maka harus membaca istighfar. Man udhina lahu fit ta'biri fahimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata menerangkan, maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarnya, dan semua isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Orang yang diizinkan itu ialah yang berbicara lillahi wa billahi wa fillahi, karena Allah dan dengan bantuan Allah dan dalam tuntunan hukum Allah. Hamdun bin Ahmad bin Umarah Al-Qarsyas ketika ditanya mengapakah kata-kata orang dahulu jauh lebih berguna dari ajaran kata ini, jawabnya, karena mereka bicara berkata untuk memuliakan Islam dan keselamatan jiwa dan untuk mendapat keridhaan Allah, sedang kami bicara untuk kemuliaan diri dan mencari dunia dan keridhaan penerima makhluk. Al-Junaid berkata, kalimat yang benar itu hanya yang diucapkan setelah mendapat izin, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah yang berkata benar dan tepat. Mengapa pada kesempatan dan pada zaman-zaman ini banyak sesuatu orang yang berbicara benar tapi tidak diikuti? Karena mereka tidak menyadari bahwa perkataan itu untuk dijual semata dan untuk dunia saja. Berbeda jauh dengan perkataan orang-orang terdahulu, walaupun Bismillahirrahmanirrahim, tetapi mereka mendapat izin dari Allah sehingga pendengarnya selalu tersentuh dalam hati mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.